Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Vincent Octavianus di channel kami. Ya, kami hari ini berkesempatan mengunjungi rumah Bapak Thomas Pito Koban. Ya, beliau adalah seorang pekerja juga dan juga beliau pengusaha juga. Ya, kita akan meliput beliau kegiatannya sehari-hari, juga bagaimana beliau bisa membangun bisnis ini agar bisa berjalan terus dan maju. Ya, selamat sore Pak Thomas. Ya. Selamat sore. Ya. Jadi Vincent datang ke sini dengan tim. Kami datang ke sini ingin mempelajari bisnisnya Pak Thomas. Kenapa Pak Thomas salah satu di Kabupaten Bogor ini satu-satunya pengusaha limbah pabrik yang mengolah limbah dan akhirnya ya mungkin mengurangi sampah-sampah yang misalkan yang ada dari limbah yang harusnya dibuang, tapi Pak Thomas punya passion yang lain, bisa diolah lagi kembali dan akhirnya menjadi barang jadi gitu. Iya. Ya. Jadi emang usaha ini yang udah saya gelutin dari tahun 2004 ya. Ya. 2004. Jadi awal mula perjalanan ya, kalau kita berpikir hanya kerja aja, mungkin pendapatan kita masih minim terus gitu ya. Betul. Nah, lalu dan saya ngamatin kita punya saudara, mereka jarang-jarang pulang kampung, ternyata ya mereka hanya bekerja aja, tidak melakukan suatu kegiatan yang lain gitu, kayak mungkin usaha sampingan atau bisnis-bisnis yang lain. Nah, di situ jadi semua itu terbangun dari hati nurani saya untuk melakukan yang beda gitu kan. Jadi ketika saya melakukan hal yang beda, nah di situ ada banyak peluang-peluang yang saya bisa dapat gitu. Kayak contohnya seperti awal mulanya ya saya mengajak teman-teman yang mereka sudah pintar di bidang otomotif ya, untuk membangun suatu bengkel. Nah, saya ajak kerjasama sama mereka. Nah, jadi kita punya perjanjian awal ya, mereka sebagai tenaga ahli dan saya sebagai penyedia lokasi gitu kan, lahan gitu kan. Nah, tapi dalam perjalanan ini saya sudah buat lahan semua dengan bagus, bangun gubuk di Jalan Baru Sentul situ sudah bagus, tapi mereka dua tidak komitmen gitu kan. Nah, disitulah saya agak kecewa juga. Tapi artinya ya saya sudah menunjukkan bahwa saya ya sportif gitu kan, sudah menyediakan semua. Nah, tapi mereka tidak menganggap itu bahwa suatu perjuangan yang mungkin pada saat itu kita lagi pas-pasan aja hidup dengan materi kita gitu kan. Betul. Tapi dengan dengan semangat kita, dengan suatu perjuangan kita, tapi itu ya tidak berjalan baik di situ. Nah, dari situ saya bilang ya Tuhan, ya mungkin ini jalan awal saya gitu kan. Saya mengajak teman-teman kerjasama tapi gagal semua ini, dan mereka kurang komit di situ. Tapi saya tunjukkan bahwa ini saya sudah melakukan suatu kinerja yang jelas gitu kan. Nah, tapi semua tidak berjalan baik, ya sudah tidak apa-apa. Akhirnya di saat seperti begitu saya banting setir untuk bermain limbah. Kenapa Om kepikiran awalnya itu limbah gitu loh? Ya, peluangnya itu limbah gitu loh. Kenapa? Saya berarah arah ke limbah karena apa? Saya melihat potensi di limbah ini, mungkin orang melihat sampah gitu kan. Betul. Sampah dan kotoran biasa yang menjijikan, dan ini ternyata saya pelajarin dan telusurin semua, belajar dari teman-teman yang sudah pintar. Nah, saya mendekati mereka terus, lalu bergaul, nanya, ngobrol-ngobrol, dan teman-teman juga ya puji Tuhan pada baik-baik semua kan. Akhirnya memberikan jalan, menunjukkan jenis-jenis plastik atau jenis-jenis limbah-limbah yang lain, daur ulang penjualannya juga bagaimana ya, mereka welcome gitu untuk memberitahu semuanya. Akhirnya saya telusur pelan-pelan. Pertama saya olah, ambil limbah di mana, dekat kawasan Pondok Raja gitu ya.
Oh, semua beli jok yang dekat sampah. pembuangan Tempat awal sampah itu di ya, belakang itu. ya kan di situ sekarang itu. Dulu, jadi saya ambil cuci, jemur biasa-biasa. Nah lalu pelajarin terus. Nah saya menjual pertama 1 kilo itu dengan 8.000. 8.000 Om. Saya jual 1 kuintal aja udah 800.000 gitu kan. Oh berarti ya lihat nih prospek di limbah ini ya lumayan juga gitu kan. Betul, betul. Nah ini yang membuat saya inspirasi ketika pertama kali saya jual ke Pak Haji Ansori. Oh, Pak Haji Ansori sampai sekarang ya Om ya. Sampai sekarang, dan Luar beliau ini memang sekarang sampai saat ini kami bertemanan baik terus gitu kan. Dia punya kesulitan di bidang lain, saya bantu dia. Saya punya masalah di usaha limbah plastik, dia suka kasih support ke saya juga gitu. Jadi itu yang membuat saya termotivasi semua di situ. Nah lalu saya dalam perjalanan bermain cuci limbah ini saya megang dapat pabrik. Satu pabrik. Nah puji Tuhan saya dibawa teman saya Bang Limrat sama Pak siapa? Ya, pokoknya adalah temennya Om. Ada teman kita, jadi Yang ngajak lah. ngajak untuk megang limbah di Iya, kerjasama. air minum gitu kan, PT Lufin daerah Jembatan Hitam itu. Nah di situ saya ketemu bos pertamanya Pak Alvin, ketemu dia nego-nego lobby penjualan limbah-limbah tiap jenis item semua, gelas, plastik jenis PE, PP, HD, sama tali, kardus, semua tawar-menawar, harganya cocok gitu kan. Pada saat itu plastik di angka dengan 2.500 dan kardus 1.000 gitu. Nah saya belajar untuk bermain ambil di pabrik, ternyata ya berjalan dengan baik gitu kan. Nah puji Tuhan saya tawarkan semua ini dengan Pak Haji Ansori, ya dia diterima dengan baik semua, dengan senang hati juga bahwa dapat barang yang bagus karena dari limbah air minum gitu kan. Nah, dari situ dia backup saya dengan dana Jadi Om dulu belum dari punya. Pak Haji Ansori. Jadi Om dulu belum punya tanah, belum punya rumah, Masih belum ngontrak punya lah truk. saya Ya. itu. Terus tuh Om pas waktu ngontrak itu Om taruh di mana Om limbahnya Di Om? samping kontrakan. Oh, samping kontrakan Om buat. Iya. Luar biasa ya. Jadi Om dulu buat di samping kontrakan itu. samping Terus kontrakan kiri kanan itu. untuk mobilitasnya pakai apa tuh Om? Mobil tetap masuk sampai ke tetap masuk? kontrakan. Jadi Om pertama kali punyanya apa? Pick up. Belum punya apa-apa saya. Oh, jadi Om bener-bener Jadi dengan sewa kendaraan dulu. tenaga dengan ini ya, bener-bener Dengan dari nol. cari orang untuk ngangkat di pabrik. Dengan sewa mobil, ada yang pakai Fuso. Dulu pakai Fuso saya. Oh, dulu Om pakai Fuso. Jadi 2 Fuso sekali jalan itu. Jadi Om dulu masih ngontrak. Taruh di samping kontrakan, ya kita koordinasi sama Pak RT juga gitu kan untuk usaha sementara lah di sini. Sampai Om dapat Nah, tanah. sambil berjalan. Nah, ada kawan kita satu, Pak siapa saya udah lupa namanya, dia tawarkan mesin giling 2 mesin. Nah, yang sekarang saya pakai ini. Oh. Nah, jadi dia bilang dia bisa bantu lah kalau mau bayar berapa kali, dia siap kasih gitu kan. Jadi jalan ya. selalu mendapat kemudahan ya. Karena memang niat kita baik, jadi Berbuah baik. berbuah juga baik lah di situ. Oke, dia kasih 2 mesin itu dengan pembayaran cicil. Nah, saya juga belum pertama kali punya mesin giling, belum tahu cara pakainya gitu kan. Oh iya, terus Om gimana? Nah, saya belajar ke Pak Haji Ansori juga. Iya. Nah, begitu saya belajar, ya banyak yang dikasih tahu sama dia. Dari cara pemasangannya, mau pakai mesin dompeng atau mesin mobil, nah, semua dikasih tahu gitu kan. Nah, dengan cara ininya kalau beli bahan baku, kalau mau yang kotor dilihat dulu, kalau yang basah potongan mungkin 30% atau 35% gitu kan. Semuanya ada takarannya Om ya, ada ukurannya ya ada masing-masing. ukurannya jenis itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita beli juga nyusutnya banyak, kita kerja Rugi, juga Om, ya? sampai rugi gitu kan. Karena ngaruh di timbangannya Om. Karena semua ya kita belajar sama orang yang lebih pintar kan. Iya, wah, luar biasa. Kalau Om. kita Rendah baru hati awal mulai jalan, memang kita harus banyak nanya lah. Kita nggak usah malu-malu, nggak usah segan-segan. Ya karena mungkin bos kita Pak Haji Ansori ini dia orangnya welcome, baik dengan saya, jadi saya banyak diskusi lah sama dia gitu kan. Dan dia ya memberitahukan semuanya ini. Wow. Jadi biasa ya. akhirnya saya di backup Kerabat. dengan dana dari dia juga sedikit-sedikit, ya akhirnya ya saya bertahan dan Berjalan. maju dan berjalan sampai ya dikit-dikit saya beli tanah gitu kan.
tanah ini. Tanah ini selalu saya bangun rumah. Nah, Gudang juga. bangun rumah di samping saya 2 kamar ini. Saya pakai buat tidur. Kamar sebelahnya saya masih nampung sampah juga di dalam itu. Wow, luar biasa. Karena belum ada tempat gitu kan. Jadi ya rumah yang belum jadi itu saya masukin dulu sampah-sampah di situ. Jadi buat untuk punya tempat sementara lah gitu. Jadi belum beli tanah ini sebenarnya. Belum. Belum. Ini masih proses lama lah itu. Iya, lanjut Om. Jadi berjalan semuanya itu, kenal dengan bos garmen, Pak Ari, megang limbah garmen juga, megang di Lufin juga. Udah banyak Om ya. Iya, Yang kerjasama dia itu kerjasama sama Mr. Song juga, orang Korea. Nah, pegang limbah juga, tapi dia kita baru pegang nggak lama bangkrut dia gitu. Ini Om, saat Ari mau kerjasama nih dengan orang lain, apa yang membuat, bagaimana cara Om membuat orang lain itu percaya dengan Om dan orang itu percaya juga dengan Om, juga percaya dengan orang itu gitu loh. Jadi Gimana tuh Om cara awal mula kita kerjasama dengan kayak pabrik gitu, kita ya berbicara dengan meyakinkan gitu kan bahwa ini limbah kita bisa lah belanja, kita bisa beli dengan harga yang Bapak berikan gitu kan. Nah, kalau diberikan dari pabrik ini harga memang masuk ya kita kelola, kita kerjakan gitu kan. Oke. Nah, kalau memang tidak ya kita berbicara baik-baik ya kita mundur gitu kan. Jadi seperti kita menunjukkan suatu sikap yang baik gitu kan dengan para pengusaha-pengusaha orang-orang pabrik gitu, manajer-manajer pabrik semua lah gitu. Tapi selama Om lagi usaha kayak gini, pernah nggak Om jatuh bangun juga? Maksudnya jatuh benar-benar nggak ada omset, terus nggak ada yang jual ke Om, terus akhirnya Om apalah yang Om lakukan gitu loh, agar Om bisa tetap berjalan nih, running nih bisnis ini gitu. Jatuh bangun memang sering ya. Nah, memang itu ya suatu perjalanan usaha lah. Jadi kalau ibaratnya anak kecil bayi dia baru belajar jalan pasti ya begitulah jatuh bangun juga lah. Nah, setelah kita jatuh kan kita pelajarin kerugiannya di mana, operasionalnya bagaimana, atau penanganan limbahnya bagaimana, sehingga penjualannya bagaimana. Ini kan kita audit semua kan, dan kita ya pelajarin semua dari kita rugi-rugi terus ini. Nah, setelah kita dapat ilmunya, oh ya baru kita tahu gitu kan, oh ternyata ada kelemahan-kelemahan di bagian-bagian tertentu gitu kan. Nah, dari situlah kita mulai dikit-dikit Evaluasi intinya Om ya. evaluasi semua, nah, baru bisa berjalan lah gitu. Tapi selama bisnis ini berjalan, Om pernah mengalami putus asa nggak? Ya putus asa enggak. Nggak pernah maksudnya. Enggak pernah. Saat Om tidak mencapai goal, tujuan Om lah gitu. Terus apa yang Om lakukan gitu? Ini tujuan Om nggak gagal nih. Nah, terus Om jadi akan lanjut atau Om akan balik lagi ke awal, memotivasi diri lagi? Prinsip saya itu Gimana Om prinsipnya Om? saya akan mencari dan mengejar terus gitu kan. Prinsip Om. Sampai sejauh mana gitu kan, sampai di titik mana saya nggak bisa dapat atau saya putus asa, baru saya bilang mundur gitu. Kalau memang ini masih saya kejar, saya bisa telusurin, saya akan cari terus gitu kan. Nah, inilah yang membuat saya punya motivasi bahwa kita merantau ya, kalau masih santai-santai, masih senang-senang nongkrong atau senang-senang minum ya, kapan kita mau bisa maju gitu kan.